Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang ada di kelas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk melakukan presentasi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 3 orang, saya atas nama Arfail selaku moderator dan Anissa Sultan selaku presentator pertama dan Alia Sakina selaku presentator kedua. Pada pagi hari ini kami akan membawakan materi tentang falsafah wirausaha. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada presentator pertama. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi saya, yaitu materi tentang falsafah wirausaha. Pengertian falsafah wirausaha. Secara etimologis, istilah wirausaha merupakan suatu istilah yang pada awalnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneur, yang artinya melakukan kegiatan dengan kekuatan sendiri atau wira swasta. Namun dengan berkembangnya dunia usaha, maka istilah entrepreneur atau wira swasta telah berubah menjadi wirausaha. Wira swasta adalah sifat-sifat keberanian atau keutamaan dan keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Pengertian wirausaha yaitu sebagai pejuang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Selanjutnya, ada 4 elemen keberadaan manusia dalam memahami falsafah wirausaha. Yang ke-1, hakikat keberadaan manusia adalah bekerja, dan tanpa bekerja fungsi diri sebagai manusia, makhluk utama di muka bumi akan kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. Yang kedua, kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja. Artinya, bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau berperadaban. Karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Yang ketiga, etos kerja merupakan salah satu unsur inner dinamik faktor atau faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos bekerja berarti menghasilkan sesuatu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hubungan tersebut ada 2 variabel pengukur hasil kerja, yaitu 1. Manfaat atau kegunaan, 2. Produktivitas. Keempat, kebutuhan hidup. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Selalu optimis, 2. Secara terus-menerus melihat peluang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ketiga, tidak pernah merasa puas dan selalu dapat memproklaimasi perubahan yang ada. Yang keempat, selalu mempunyai komitmen untuk menang. Yang kelima, mempunyai inusi yang tajam. Yang keenam, action oriented. Yang ketujuh, dapat memanfaatkan ancaman menjadi peluang. Ya, itulah tadi materi yang dibawakan oleh presentator pertama. Selanjutnya akan diteruskan oleh presentator kedua. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Anissa Sultan. Faktor yang berpengaruh dalam pembentukan jiwa wirausaha. Personal menyangkut aspek kepribadian seseorang. Sosiologikal yaitu menyangkut hubungan dengan keluarga, menunjang atau tidak. Environmental ini menyangkut faktor lingkungan seseorang, di mana ia dibesarkan, ia akan terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Faktor yang merupakan pemicu atau trigger dalam memulai terjun ke dunia bisnis. Karena tidak puas dengan pekerjaan yang ada sekarang, karena faktor PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga harus mencari pekerjaan lain. Adanya keberanian menanggung risiko.
adanya minat yang tinggi terhadap bisnis, adanya peluang yang biasa dimanfaatkan seperti ada tempat, modal, tenaga pembantu, dan lain-lain. Contoh filsafat wirausaha. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidup banyak belajar tentang dirinya sendiri. Kegagalan usaha harus diterima sebagai pengalaman. Kekuatan berusaha datangnya dari tindakannya sendiri, bukan dari tindakan orang lain. Risiko kegagalan selalu ada, tapi para wirausahawan harus menerimanya dan bertanggung jawab. Wirausaha yang menghindari risiko rendah tidak ada tantangan dan menjauhi risiko karena ingin berhasil. Prestasi total sebagai sebuah bisnis, terutama, ditentukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Keterimalah padanya dan kurangilah kelemahan-kelemahan diri sendiri. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi tentang falsafah wirausaha yang telah dibawakan oleh kedua presentator kami dari kelompok 1 undur diri. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.